Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal mustahiq lil hamdi wath thana wa lahul hamdu fil akhirati wal ula. Wassalatu wassalamu ala nabiyil huda war rahmah Sayyidina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah rahimakumullah, jemaah kaum muslimin dan muslimat, jemaah Masjid Raya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi hidayah untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian insyaallah kita akan kembali mengkaji kalamullah, firman Allah. Jadi kalamullah itu adalah kalam yang paling mulia. Sebab ini Quran ini adalah firman Allah. Jadi tidak ada yang mengatasi Al-Quran ini, perkataan siapapun. Sedangkan perkataan Nabi Muhammad itu di bawahnya, penjelas. Ya, apalagi perkataan manusia yang mengandung kesalahan. Tapi kalau Al-Quran, la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi kalau ada orang yang meragukan, berarti dia tidak beriman. Ya. Kemudian ya, kalau kita melihat situasi sekarang ini, banyak sekali hal-hal yang sebenarnya bisa membuat kita mengambil pelajaran. Ya. Dalam kehidupan ini kita lihat sepertinya sekarang ini kita tidak tahu bagaimana, apakah kita akan selamat atau tidak. Sekarang banyak musibah macam-macam, jadi tambah modern, tambah macam, tambah modern juga cara kematian orang. Kalau tentara bagaimana ketar-ketir ya, apalagi yang dikirim ke Papua. Ya, sudah berapa tentara kita yang mati di sana ya? Hanya untuk membebaskan pilot Susi Air. Sudah 4 bulan tidak bisa bebas. Sampai-sampai ada yang menduga jangan-jangan di tentara Papua itu ada tentara bayaran yang hebat, apakah dari Amerika atau dari Australia. Ya, ada tentara bayaran katanya itu yang dibayar mahal ya untuk berperang. Mereka sudah jago itu. Ya. Bayangkan tentara kita yang terlatih itu bisa, sudah berapa yang mati di situ. Ya. So kalau hanya orang Papua saja yang tidak terlatih, barangkali sebentar saja itu. Ya. Ya, ini tentara bayaran ini yang bahaya di mana-mana. Seperti mereka selalu mengacaukan di mana kalau mayoritas Islam dikacaukan itu. Ya. Seperti di Sudan sekarang ini. Ini yang mengacau juga ya, yang berasal dari tentara bayaran itu, yang melawan tentara pemerintah. Mereka tidak kenal bulan puasa. Ya, sampai ini masih tetap berkecamuk peperangan di sana itu. Sudah ratusan yang meninggal ya. Sudah hampir 1 juta yang mengungsi.
Ya. Jadi sekali lagi kita syukur pada Allah, negara Indonesia kita mudah-mudahan jangan sampai ya mudah-mudahan Papua bisa aman ya. Jangan sampai ke menjalar ke tempat kita ini ya. Bisa-bisa kita tidak bisa ke masjid lagi kalau kacau ya. Ya. Itu di Papua kan Ramadan saja diganggu ya. 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 Kemudian kalau kita melihat lagi situasi ini baru-baru terjadi kecelakaan kereta api ya di India. Berapa yang tewas itu? Hampir 300 orang kali itu ya. Ya. Enak-enak naik kereta api tiba-tiba ya malakul maut datang mencabut nyawa. Ya. Hampir 300, 900 yang luka-luka. Ya. Jadi pantas kalau kita selalu diingatkan ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Jadi siap-siap. Selalu kita siap. Ya. Kita lihat juga di tengah-tengah kita, sekalipun sudah barangkali sudah banyak ceramah-ceramah, banyak-banyak pengajian, tapi masih banyak orang tidak mendengar ya. Apa ini sudah jadi kafir kita? Innallazina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu dalam Al-Baqarah kan? Sungguhnya orang kafir itu sama saja dikasih peringatan tidak, mereka tidak percaya. Loh, jangan berzina. Ini bagaimana ini di Mautong Pak? Di Sulawesi Tengah. 11 orang memperkosa seorang gadis 15 tahun. Ya. Ada kepala sekolah. Ada polisi. Ada guru. Bagaimana ini? Dia dapat daun muda ini. Kira ada istrinya, kenapa tidak puas dengan istrinya? Ya, simpatian. Ya. Ini kalau hukum tidak tegak bahaya ini di Indonesia ini. Sampai dulu juga itu yang di Bandung, ya. Ya, dirikan pesantren abal-abal ternyata untuk menghamili santrinya. Ini ada lagi. Ya. Jadi ternyata setan itu semua bisa digoda, biar ustaz juga ya. Ya. Jadi jangan bilang kalau ustaz tidak digoda setan ya. Ya. Jadi itu ini semua hendaknya menyadarkan kita ya. Ya. Jadi baik ya. Kalau kita kaji Al-Quran ini ya banyak sekali pelajarannya. Ya. Seperti sekarang ini kalau kita baca medsos ya, media sosial ini, sepertinya gampang sekali orang memfitnah, emang hoax ya. Ya. Sampai-sampai ini ada yang memberitakan ini, kemudian ada ini dicek benar atau bohong, ya, sampai ya bilang Yusuf Kalla ditangkap, wah karena korupsi, terlibat korupsi BTS. Coba bayangkan ini orang tidak takut dosa ya. Ya Surya Paloh ditangkap, Anies ditangkap. Ya. Itu berita-berita ini. Ya kalau orang awam langsung percaya, wah iya, langsung disebarkan. Ya. Quran sudah mengajarkan kepada kita, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya. Jadi kalau ada yang bawa berita apa itu, apalagi kita tidak tahu pembawa berita ini orang baik atau tidak, maka disebut fasik. Fasik itu sebut ya walaupun dia muslim tapi tidak takut dosa. Ya, sekarang ini yang menyebar-nyebar itu saya kira banyak orang Islam juga. Saya mengatakan tidak apa-apa aja. Karena lawan politik ya. Ya.
Jadi kita yang harus bisa memilah. Fatabayyanu, jangan-jangan kita dengar itu berita, langsung kita percaya, kita mengambil tindakan, ternyata yang ditindaki tidak salah. Lalu kita menyesal. Bagaimana kalau orang itu sudah mati? Ya, itu kan banyak kejadian itu. Ya. Di jalanan, kadangkala karena orang bermusuhan, dia teriaki lawannya itu, paluka, paluka, dikejar. Padahal mungkin dia bukan pencuri, nah, dia dikeroyok. Ya. Banyak terjadi konflik gara-gara ini hoax ini. Ya. Nah, jadi baik kita kembali kepada apa yang kita kaji pada beberapa waktu yang lalu, yaitu surat Al-Insan. Ya, surat Al-Insan. Insan itu artinya manusia. Ya. Ya. Ya, dalam bahasa Arab insan, bahasa Indonesianya manusia. Ya, ini sudah insan sudah jadi bahasa Indonesia juga, atau insan. Insan pers. Insan manusia, dekatannya. Jamaknya annas. Insan, annas, ya itu bahasa Arab itu satu kata kadangkala punya bentuk jamak. Ya. Insan, annas, al-insu, unas, anasi. Ya. Jadi kul a'udzu birabbin nas. Nah, Rabbin nas, Tuhan itu Rabbun nas. Insan itu bentuk tunggal atau bentuk umum, manusia secara umum. Ya. Ada yang mengatakan sumyal insanu linisyanihi, manusia dikatakan insan karena sering lupa. Ya, jadi berdekatan dengan kata nasia. Nasia itu lupa. Ya. Jadi namanya manusia ya kadang-kadang lupa. Jadi kalau ada yang tidak lupa itu bukan manusia. Ya. Kalau malaikat tidak pernah lupa. Kalau manusia sering lupa. Ya. Ada juga bilang insan itu seakar dengan kata anasa ya nisu, ya. Penyantun, ya, ada yang bilang tuh anis, ya. Jadi jinak, ya, selalu mau bergaul, itu ins, ya. Ini yang kita baca ini minggu lalu dari tafsir Safwatut Tafasir, ya. Tapi ada penjelasan dari kitab Adwaul Bayan oleh Muhammad Amin Asy-Syinkiti, ya, bahwa katanya kata hal dalam di ayat pertama itu hal ata alal insan hainum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Ini dia sebutkan ittafaqal mufassirun ala anna hal huna bimakna kat. Ya. Katanya para mufassir sepakat kata hal yang ada. Kata hal itu dalam bahasa Arab itu pertanyaan, apakah? Ya. Apakah telah datang pada manusia satu waktu? Ya. Hinum minadari. Satu dari waktu yang panjang, lam yakun say'an mazkura. Manusia itu tidak disebutkan, ya. Jadi penjelasannya katanya hal di sini saya bertanya tapi menunjukkan telah sudah datang. Dulu ada waktu di mana manusia itu tidak disebut, ya. Sampai-sampai kata insan di sini, ya, lafzul insan fi hal atal insan waqila huwal insanul awal Adam alaihi salam. Ya.
Jadi Asy-Syinkiti mengatakan ada pendapat yang mengatakan kata insan di ayat pertama ini menunjuk kepada manusia pertama, bapak kita, nenek moyang kita, manusia pertama Adam alaihissalam. Nah, jadi katanya manusia pertama itu pernah tidak ada. Ya. Maksudnya kemudian Allah ciptakan dari tanah, mintin, ya. Dia berubah jadi salsal. Ya. Jadi berproses. Ya, ini disebutkan ata alaihi hinu minad dahri lam yakun sayun yuskar. Ya. Tapi ada yang mengatakan insan di sini umumul insan, semua manusia. Ya, manusia secara umum. Min bani Adam. Ya. Maksudnya semua keturunan Adam. Ya. Fayakunul ma'na al-awwal, ya. Kalau yang pendapat pertama mengatakan anna Adam alaihissalam ata alaihi minad dahri kila arba'una sana. Jadi katanya Nabi Adam itu pernah 40 tahun ya setelah Allah akan menciptakan dari tanah itu ini disebutkan oleh Ibnu Abbas kana tinan. Asal mulanya Adam ini berasal dari tin, tanah liat. Summa salsal, kemudian tembikar, ya seperti yang dibikin periuk, ya. Jadi tanah liat yang sudah diolah. Hatta nufikha fihi ruh. Ya, setelah itu baru ditiupkan ruh setelah 40 tahun. Ya. Ya. Nah, jadi terserah apakah ini menunjuk ke Adam atau manusia secara umum. Ya. Kalau secara umum, ya kita ini semua pernah tidak ada. Jadi semua kita yang berumur 70 tahun sekarang ini, ya tentunya 71 tahun yang lalu kita tidak pernah disebut-sebut. Ya, apalagi 80 tahun yang lalu belum ada, bahkan akan ada ini, ya. Nah, lalu ayat kedua, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Ya. Kemudian ayat yang kedua mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia dari nutfah amsajin, dari setetes mani, sperma yang bercampur, ya. Ya. Jadi ya antara laki dan perempuan, ya. Ya. Nabtalih. Ya, setelah lahir kami beri ujian. Jadi Mufasir mengatakan ini bukan Adam katanya, ini manusia secara umum. Sebab Adam katanya tidak lagi dapat ujian karena setelah dia sudah diterima tobatnya, fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Ya. Jadi setelah dia bertobat, sudah disuruh keluar dari surga, sudah diterima tobatnya, fataba alaih. Ya. Jadi ini katanya manusia secara umum setelah lahir di muka bumi jadi mukallaf, dewasa, itu Allah memberi ujian, nabtalih. Faja'alnahu sami'an basira. Ya. Jadi manusia yang diuji itu Allah berikan pendengaran dan penglihatan. Ya. Jadi yang dapatkan ujian keimanan adalah mereka manusia yang sudah diberi fasilitas oleh Allah, pendengaran untuk mendengarkan yang baik-baik, penglihatan, ya. Nah, kita lihat di ayat ketiga, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Ya. Inna hadainahu sabil. Sungguhnya kami Allah memberi hidayat kepada manusia as-sabil, jalan. Jalan apa? Jalan yang hak. Ya, inilah diturunkan, diutus para nabi, turunkan kitab-kitab suci, sampaikan kepada manusia, inilah jalan yang benar, ikuti. Imma syakirau wa imma kafura.
Ya. Ya. Jadi ada yang syakir. Syakir mensyukuri nikmat Allah, maksudnya beriman. Ada yang kafur. Ya. Ada yang tidak mau percaya. Ya. Nah, ini kita kembali lihat kepada tafsir dari Asy-Syinkiti, ya, mengenai kata hidayat sini. Ya. Ya. Kata hidayat katanya ini berarti al-bayan wal irsyad. Manusia diberikan penjelasan dan petunjuk ila sabilil haq was sa'adah. Diberikan ini jalan yang hak, ini jalan kebaikan, kebahagiaan. Ya. Wa hazihi ni'mah. Ya. Ini adalah nikmat, ya, dengan diutusnya rasul-rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Wala kasaba lil 'abdi fiha aidan. Ya. Jadi mengenai apa yang dimaksudkan dalam ayat ini, waqad qalal ulama, ya, hunaka salasu ni'am la kasaba lil 'abdi fiha. Ya. Jadi kata ulama, ada 3 nikmat. Ada 3 nikmat yang diberikan Allah yang manusia tidak punya kasab, tidak punya usaha pada nikmat itu. Ya. Maksudnya nikmat itu tidak bisa kita cari. Ya. Langsung dari Allah. Ya. Yang pertama, wujuduhu ba'dal adam. Wujuduhu ba'dal adam. Maksudnya keberadaan kita di muka bumi ini setelah dulunya kita tidak ada. Ya. Jadi itu nikmat. Ya. Keberadaan kita di muka bumi ini adalah nikmat dari Allah yang tidak bisa kita usahakan. Apa kita bisa cari? Bisa berusaha bagaimana supaya kita bisa muncul. Ya. Nah, ini dari Allah. Ya. Jadi la kasab, tidak ada usahanya manusia di situ. Ya, beda kalau mencari rezeki kan, ya ada usaha kita. Tapi keberadaan kita, kelahiran kita di muka bumi ini, mau lahir di mana itu, ya mungkin kalau kita mau minta, barangkali kita mau supaya lahir di Amerika kan, ya, atau lahir di Mekah. Kalau bisa tuh. Tapi ini hanya Allah yang bisa menetapkan itu. Jadi wujuduhu, ya, ba'dal adam. Kemudian yang kedua, ni'matul iman. Ya. Nah, jadi ini menurut ulama, iman juga ini sesuatu yang walaupun kita berusaha, kadang-kala tidak bisa juga. Ya. Ya. So ada ayat mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Engkau ya Muhammad tidak bisa memberi hidayat kepada siapa yang kamu cintai. Tapi kalau Allah menghendaki, ya kita akan dapat hidayat. Walakinnallah yahdi man yasha. Nah, jadi kita syukuri nikmat ini karena kita dijadikan beriman. Tidak semua, ada orang ya hidup di tanah Arab tapi tidak juga beriman. Jadi jangan bilang wah di Arab itu Muslim semua, beriman semua. Banyak juga orang kafir di sana. Buktinya sekarang perang-perang di sana. Ya. Jadi iman juga itu, ya. Jadi ada dalilnya ya. Ya. Jadi kita hanya berdoa, bermohon ya. Ini kalau yang pertama itu lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inasa wa yahabu liman yasha uzukur aw yuzawwijuhum zukrana wa inasa. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi.
Allah menciptakan siapa yang Dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inasa. Allah bisa mengaruniakan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, jadi kelahiran laki-laki atau perempuan itu Allah yang memberikan. Ya. Wa yahabu liman yasha'u dzukura. Dan ada juga Allah berikan kepada yang siapa Dia kehendaki anak laki-laki. Au yuzawwijuhum, atau Allah berikan kepada mereka berpasangan laki-laki dan perempuan. Ya. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan Allah juga bisa menghendaki jadikan pasangan ya orang yang sudah berkeluarga aqim, mandul. Tidak semua orang yang kawin itu punya anak. Wah, sudah berusaha bagaimana, tapi kan karena Allah yang menghendaki, yaj'alu may yasha' aqima. Innahu alimun qadir. Allah itu Maha tahu dan Maha berkuasa. Ya. Ya. Jadi waman ja'alahu aqiman fala yanjub qad. Siapa yang Allah jadikan dia mandul, ya tidak bisa punya anak. Nah, tadi nikmat iman. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnaha Allah yahdi may yasha. Ini surat Al-Qasas. Ya. Kemudian kata ulama yang ketiga, nikmat yang tidak ada kasab kita di situ. Ya. Maksudnya tidak ada kerja keras kita ya, kasab. Ya. Jadi tadi keberadaan kita di muka bumi ini, kemudian iman, kemudian dikatakan dukhulul jannah, masuk surga. Wah, nanti ada yang bilang, wah, kita untuk masuk surga kita kan beramal. Ya. Ternyata oleh ulama, kalau disebutkan kita timbang-timbang amal-amal kita ini dibandingkan nikmat Allah yang banyak, tidak ada artinya amal-amal kita yang kita kerjakan. Tidak sebanding. Ya, kita beramal cuma seumur hidup kita. Padahal kalau masuk surga itu tidak ada batasnya. Ya, bukan ribuan tahun. Ya, tidak terbatas. Apakah sebanding? Ya. Ya, oleh karena itulah ya ada hadis yang mengatakan ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya itu pernah mengatakan lan yudkhila ahadukum al jannah la ya. Atau lan yadkhula ahadukum al jannah bi amalihi. Kamu tidak masuk surga karena amalmu. Ya. Lalu sahabat heran, qalu wala anta ya Rasulullah. Baginda juga, engkau juga Rasul. Wala ana. Saya juga, bukan karena amal saja. Illa yatagammadiyallahu birahmatih. Hanya saya mendapatkan rahmatnya Allah. Jadi kita masuk surga karena rahmatnya Allah. Ya itu yang kita cari, rahmatnya Allah. Bisa saja kita beramal banyak tapi tidak ikhlas. Bisa-bisa. Jadi yang dicari kan selalu Ridwanullah. Kalau Allah reda, Allah akan masukkan ke surga. Caranya ya tentu beramal, laksanakan perintahnya. Jadi jangan orang bangga, wah saya banyak sekali amal saya. Jadi kalau membanggakan amal ya pernah ditimbang amalnya itu ya. Dibandingkan dengan nikmat Allah satu biji saja mata. Timbang dengan amalmu, ya masih lebih berat nikmat Allah itu. Jadi yang selalu kita cari itu, ya. Tadi Imam baca apa? Ridaka, ya. Ya. Jadi
Keredaanmu adalah ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Ya. Jadi kita minta kepada Allah keredaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian mengenai surat Al-Insan ini. Itu hadis Bukhari menyebutkan bahwa ini Rasulullah SAW biasa membacanya di subuh hari Jumat. Ya. Di rakaat pertama surah As-Sajdah. Rakaat kedua surat Al-Insan. Ya. Ya. Wa qad ja'atis sunnah qira'atu hadhihi surah fi raq'at ats-tsaniyah min fajri yaumil jum'ah ma qira'ati suratis Sajdah fi raq'atil ula. Ya. Apa pendapat ulama sini? Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah inna qira'atahuma ma'an fi dzalikal yaum limunasabati khalqi Adam fi yaumil jum'ah. Ya. Jadi salah satu katanya hikmah dibacanya ini surat Al-Insan, surat As-Sajdah pada hari Jumat itu karena untuk mengingat penciptaan Adam pada hari Jumat. Ya. Jadi manusia pertama Adam diciptakan pada hari Jumat. Liyatadzakkaral insan fi hadzal yaum wa huwa yaumul jum'ah. Ya. Di situ hari Jumat dimulai penciptaan Adam. Ya. Ya. Jadi seluruh manusia ya dimulai penciptaannya pada hari Jumat. Ya. Wa yatazakkaru masirahu wa muntahahu liyara ma huwa alaihi min da'wati Rasul SAW wa hal huwa syakir au kafur. Nah, dan juga katanya untuk supaya manusia mengingat bagaimana nasibnya di muka bumi ini. Ya. Bagaimana sikapnya dalam merespons dakwah Rasul. Ya. Apakah termasuk syakir atau kafur? Ya. Jadi itu diingatkan imma syakirau wa imma kafura. Ya. Jadi manusia setelah dakwahi ada yang ada syakir, ada kafur. Ya. Ya. Lalu diingatkan inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglala wa sa'ira innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ya. Jadi sini ancaman sebutkan. Ya. Sungguhnya kami Allah sediakan bagi orang-orang kafir salasila wa aglala wa sa'ira. Disiapkan ya seperti kalau di dunia ini ya orang tahanan ya, tapi kalau tahanan di dunia kan sementara itu ada batasnya. Kalau di surga kalau ditahan ya apalagi kalau dia musyrik ya innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalik. Yang kafir musyrik itu kekal selama-lamanya, tidak percaya sama Allah. Ya. Tapi kalau masih ada ketauhidan ya dicuci dulu. Ya. Ya. Itu orang kafir dapatkan salasil, rantai, ya. Aglal, borgol. Jadi tangan kaki diikat. Wasaira, api yang menyala-nyala. Nah, ini untuk mempertakut-takuti, tapi kalau orang tidak percaya ya dia tidak takut ya. Nah, tapi kalau ada gunung berapi meletus ketakutan juga ya. Kebakaran api ketakutan ya. Nah, itu baru api dunia. Ini api akhirat. Tapi sebaliknya ya, ini
Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aynan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tabjira. Ya. Jadi ini begini gaya bahasa Al-Quran yang mempertakut-takuti orang kafir, kemudian orang yang baik-baik ya digambarkan ya minum yang enak-enak. Ya. Jadi innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ya. Ini tidak tahu bagaimana rasa enaknya ini minuman surga ini ya. Ka'sin ya dari piala ya. Kana mizajuha campurannya kafura. Ya. Ini kafur, bukan kapur dunia, ini kapur akhirat. Tapi ada yang bilang ini kata kafur ini dari bahasa Arab ini. Karena mizajuha campurannya kafura. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tabjira. Itu yang berasal dari mata air yang jernih. Ya, diminum oleh hamba-hamba Allah. Yufajjirunaha tabjira. Itu air yang mengalir muncrat ya. Ya. Jadi digambarkan bagaimana kebahagiaan kalau minum minuman yang lezat, yang enak-enak. Ya. Lalu disebutkan mengapa mereka masuk surga. Yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ya. Ya. Yufuna bin nadri, katanya yufu ini apa? Menepati nazarnya. Jadi kalau kita orang Islam ya untuk mendapatkan kebahagiaan jangan suka bohong. Tepati janji. Kalau bersyahadat tepati syahadat. Janji bayar hutang. Ya. Ya. Pernah bernazar tepati. Ya. Jadi ya janji politik tepati. Nah, ini bayangkan yufuna bin nazar, mereka menepati nazarnya, menepati janjinya, menepati apa-apa yang sumpah-sumpahnya itu. Wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Mereka takut pada hari datangnya suatu hari yaitu hari kiamat yang bahayanya itu meliputi, melingkupi. Ya. Jadi takut sekali orang yang beriman ini, orang abrar ini ya tidak mau melakukan dosa. Beda dengan kita sekarang ini ya melakukan perzinahan tidak takut dosa karena tidak ada hukumannya. Nanti hakim mengancam, baru diancam katanya yang melakukan perkosaan kepada anak itu ya bagusnya dikebiri katanya. Ya kalau hukuman penjara saja atau hukuman denda saja barangkali masih akan berbuat lagi. Nah, lebih baik dihilangkan saja anunya itu. Ya. Ya. Kemudian apa lagi keutamaannya yang kedua disebutkan sini? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Yut'imuna at-ta'am. Nah, ini keutamaan memberi makan. Yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Ya, jadi bapak-bapak yang suka kasih makan orang ini luar biasa ini. 'Ala hubbihi. Ya, padahal ya harta itu adalah sesuatu yang kita senangi. Orang susah sekali mengeluarkan hartanya, apalagi mau memberi sedekah ya. Ya. Siapa yang dikasih? Miskinan. Ya, bukan orang kaya yang dikasih. Kita sekarang memberikan orang kaya, menyogok. Ya, miskinan. Wa yatiman, anak yatim. Wa asira, orang tahanan. Ya. Ya. Lalu apa dia katakan? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ya. Kami beri makan kamu karena Allah.
La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak minta balasan. Wala syukura. Tidak juga minta supaya ya diumumkan. Terima kasih. Ya, kita sekarang kalau memberi tidak diumumkan marah-marah ya. Ya. Jadi kami memberi makanan. Ya. Ini luar biasa ini. Apalagi di zaman paceklik sekarang ini banyak orang kelaparan ini. Ya. Ini ya inilah yang akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ya. Kemudian sebut dan inna nakhafu min rabbina yauman abusan kamtarira. Inna nakhafu min rabbina, kami takut kepada Allah ya akan datangnya hari yang mencekam, abusan. Ya, manusia akan jadi masa mukanya ketakutan semuanya. Ya, itu maksudnya hari kiamat. Waqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura. Ya, itu karena perbuatannya Allah akan lindungi mereka itu. Ya, mereka akan bercahaya-cahaya wajahnya. Ya, jadi mudah-mudahan kita semua ini ya bagaimana bisa kita menjadi orang-orang yang syakir ya. Ya. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. So Allah mengatakan bahwasanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wal mustahiqqu lil hamdi wath thana' wa lahul hamdu fil akhirati wal ula. Wassalatu wassalamu ala nabiyil huda war rahmah Sayyidina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah rahimakumullah, jemaah kaum muslimin dan muslimat, jemaah Masjid Raya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita
mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi hidayah untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian insyaallah kita akan kembali mengkaji kalamullah, firman Allah. Jadi kalamullah itu adalah kalam yang paling mulia. Sebab ini Quran ini adalah firman Allah. Jadi tidak ada yang mengatasi Al-Quran ini. Perkataan siapapun. Sedangkan perkataan Nabi Muhammad itu di bawahnya, penjelas. Ya, apalagi perkataan manusia yang mengandung kesalahan. Tapi kalau Al-Quran, la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi kalau ada orang yang meragukan, berarti dia tidak beriman. Ya. Kemudian ya, kalau kita melihat situasi sekarang ini, banyak sekali hal-hal yang sebenarnya bisa membuat kita mengambil pelajaran. Ya. Dalam kehidupan ini kita lihat sepertinya sekarang ini kita tidak tahu bagaimana, apakah kita akan selamat atau tidak. Sekarang banyak musibah macam-macam, jadi tambah modern, tambah macam, tambah modern juga cara kematian orang. Kalau tentara bagaimana ketar-ketir ya, apalagi yang dikirim ke Papua. Ya, sudah berapa tentara kita yang mati di sana ya? Hanya untuk membebaskan pilot Susi Air, sudah 4 bulan tidak bisa bebas. Sampai-sampai ada yang menduga jangan-jangan di tentara Papua itu ada tentara bayaran yang hebat, apakah dari Amerika atau dari Australia. Ya, ada tentara bayaran katanya itu yang dibayar mahal ya untuk berperang. Mereka sudah jago itu. Ya. Bayangkan tentara kita yang terlatih itu bisa, sudah berapa yang mati di situ. Ya. So kalau hanya orang Papua saja yang tidak terlatih, barangkali sebentar saja itu. Ya. Ya, ini tentara bayaran ini yang bahaya di mana-mana, seperti mereka selalu mengacaukan di mana kalau mayoritas Islam dikacaukan itu. Ya. Seperti di Sudan sekarang ini. Ini yang mengacau juga ya, yang berasal dari tentara bayaran itu, yang melawan tentara pemerintah. Mereka tidak kenal bulan puasa. Ya, sampai ini masih tetap berkecamuk peperangan di sana itu. Sudah ratusan yang meninggal ya. Sudah hampir 1 juta yang mengungsi. Ya. Jadi sekali lagi kita syukur pada Allah, negara Indonesia kita mudah-mudahan jangan sampai ya mudah-mudahan Papua bisa aman ya. Jangan sampai ke menjalar ke tempat kita ini ya. Bisa-bisa kita tidak bisa ke masjid lagi kalau kacau ya. Ya. Itu di Papua kan Ramadan saja diganggu ya. 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 Kemudian kalau kita melihat lagi situasi ini, baru-baru terjadi kecelakaan kereta api ya di India. Berapa yang tewas itu? Hampir 300 orang kali itu ya. Ya, enak-enak naik kereta api, tiba-tiba ya malakul maut datang mencabut nyawa. Ya. Hampir 300, 900 yang luka-luka. Jadi pantas kalau kita selalu diingatkan ya.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Jadi siap-siap. Selalu kita siap. Ya. Kita lihat juga di tengah-tengah kita, sekalipun barangkali sudah banyak ceramah-ceramah, banyak pengajian, tapi masih banyak orang tidak mendengar ya. Apa ini sudah jadi kafir kita? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu dalam Al-Baqarah kan. Sungguhnya orang kafir itu sama saja, dikasih peringatan tidak, mereka tidak percaya. Loh, jangan berzina. Ini bagaimana ini di Mautong, Pak? Di Sulawesi Tengah. 11 orang memperkosa seorang gadis 15 tahun. Ya. Ada kepala sekolah. Ada polisi. Ada guru. Bagaimana ini? Dia dapat daun muda ini. Kira ada istrinya, kenapa tidak puas dengan istrinya? Ya, simpati. Ya. Ini kalau hukum tidak tegak bahaya ini di Indonesia ini. Sampai dulu juga itu yang di Bandung, ya. Ya, dirikan pesantren abal-abal ternyata untuk menghamili santrinya. Ini ada lagi. Ya. Jadi ternyata setan itu semua bisa digoda, biar ustaz juga ya. Ya. Jadi jangan bilang kalau ustaz tidak digoda setan ya. Ya. Jadi itu ini semua hendaknya menyadarkan kita ya. Ya. Jadi baik ya. Kalau kita kaji Al-Quran ini ya banyak sekali pelajarannya. Ya. Seperti sekarang ini kalau kita baca medsos ya, media sosial ini, sepertinya gampang sekali orang memfitnah, emang hoax ya. Ya. Sampai-sampai ini ada yang memberitakan ini, kemudian ada ini dicek benar atau bohong. Ya. Sampai-sampai ya bilang Yusuf Kalla ditangkap. Wah, karena terlibat korupsi BTS. Coba bayangkan ini orang tidak takut dosa ya. Ya Surya Paloh ditangkap, Anies ditangkap. Ya. Itu berita-berita ini. Ya, kalau orang awam langsung percaya, wah iya, langsung disebarkan. Ya. Quran sudah mengajarkan kepada kita, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya. Jadi kalau ada yang bawa berita apa itu, apalagi kita tidak tahu pembawa berita ini orang baik atau tidak, maka disebut fasik. Fasik itu sebut ya walaupun dia muslim tapi tidak takut dosa. Ya, sekarang ini yang menyebar-nyebar itu saya kira banyak orang Islam juga. Saya mengatakan tidak apa-apa aja. Karena lawan politik ya. Ya. Jadi kita yang harus bisa memilah. Fatabayyanu. Jangan-jangan kita dengar itu berita, langsung kita percaya, kita mengambil tindakan, ternyata yang ditindaki tidak salah. Lalu kita menyesal. Bagaimana kalau orang itu sudah mati? Ya, itu kan banyak kejadian itu. Ya. Di jalanan, kadangkala karena orang bermusuhan, dia teriaki lawannya itu, paluka dikejar. Padahal mungkin dia bukan pencuri, nah, dia dikeroyok. Ya. Banyak terjadi konflik gara-gara ini hoax ini. Ya. Nah, jadi baik kita kembali kepada apa yang kita kaji pada beberapa waktu yang lalu, yaitu surat Al-Insan. Ya, surat Al-Insan.
Insan itu artinya manusia ya. Ya. Ya dalam bahasa Arab insan, bahasa Indonesianya manusia. Ya, ini sudah insan sudah jadi bahasa Indonesia juga atau insan. Insan pers. Insan manusia. Dekatannya. Jamaknya annas. Insan, annas, ya itu bahasa Arab itu satu kata kadangkala punya bentuk jamak. Ya. Insan, annas, al-insu, unas, anasi. Ya. Jadi kul a'udzu birabbin nas. Nah, Rabbin nas, Tuhan itu Rabbun nas. Insan itu bentuk tunggal atau bentuk umum. Manusia secara umum. Ya. Ada yang mengatakan sumyal insanu linisyanihi. Manusia dikatakan insan karena sering lupa. Ya, jadi berdekatan dengan kata nasia. Nasia itu lupa. Ya. Jadi namanya manusia ya kadang-kadang lupa. Jadi kalau ada yang tidak lupa itu bukan manusia. Ya. Kalau malaikat tidak pernah lupa. Kalau manusia sering lupa. Ya. Ada juga bilang insan itu seakar dengan kata anasa ya nisu ya, penyantun ya, ada yang bilang itu anis ya. Jadi jinak ya, selalu mau bergaul itu ins ya. Ini yang kita baca ini minggu lalu dari tafsir Safwatut Tafasir ya. Tapi ada penjelasan dari kitab Adwaul Bayan oleh Muhammad Amin Asy-Syinkiti ya. Bahwa katanya kata hal dalam di ayat pertama itu hal ata alal insan hainum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Ini dia sebutkan ittafaqal mufassirun ala anna hal huna bimakna kat. Ya. Katanya para mufassir sepakat kata hal yang ada. Kata hal itu dalam bahasa Arab itu pertanyaan apakah? Ya. Apakah telah datang pada manusia satu waktu ya hinum minadari, satu dari waktu yang panjang, lam yakun say'an mazkura, manusia itu tidak disebutkan ya. Jadi penjelasannya katanya hal di sini saya bertanya tapi menunjukkan telah sudah datang dulu, ada waktu di mana manusia itu tidak disebut. Ya. Sampai-sampai kata insan di sini ya, lafzul insan fi hal atalal insan wa qila huwal insanul awwal Adam alaihi salam. Ya. Jadi Asy-Syinkiti mengatakan ada pendapat yang mengatakan kata insan di ayat pertama ini menunjuk kepada manusia pertama. Bapak kita, nenek moyang kita, manusia pertama Adam alaihissalam. Nah, jadi katanya manusia pertama itu pernah tidak ada. Ya. Maksudnya kemudian Allah ciptakan dari tanah, mintin. Yang berubah jadi salsal ya, jadi berproses ya. Ini disebutkan ata alaihi hinu minad dahri lam yakun sayun yuskar ya. Tapi ada yang mengatakan insan di sini umumul insan, semua manusia ya, manusia secara umum min bani Adam ya. Maksudnya semua keturunan Adam. Ya.
Fayakunul ma'na al awal, ya. Kalau yang pendapat pertama mengatakan anna Adam alaihissalam ata alaihi min dahri kila arba'una sana. Jadi katanya Nabi Adam itu pernah 40 tahun ya setelah Allah akan menciptakan dari tanah itu ini disebutkan oleh Ibnu Abbas kana tinan. Asal mulanya Adam ini berasal dari tin, tanah liat. Summa salsal, kemudian tembikar, ya seperti yang dibikin periuk, ya. Jadi tanah liat yang sudah diolah. Hatta nufiha fihi ruh. Ya, setelah itu baru ditiupkan ruh setelah 40 tahun. Ya. Ya. Nah, jadi terserah apakah ini menunjuk ke Adam atau manusia secara umum. Ya. Kalau secara umum, ya kita ini semua pernah tidak ada. Jadi semua kita yang berumur 70 tahun sekarang ini ya tentunya 71 tahun yang lalu kita tidak pernah disebut-sebut. Ya, apalagi 80 tahun yang lalu belum ada. Bahkan akan ada ini. Ya. Nah, lalu ayat kedua, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Ya. Kemudian ayat yang kedua mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia dari nutfah amsajin, dari setetes mani, sperma yang bercampur, ya. Ya. Jadi ya antara laki dan perempuan, ya. Ya. Nabtalih. Ya, setelah lahir kami beri ujian. Jadi Mufasir mengatakan ini bukan Adam katanya, ini manusia secara umum. Sebab Adam katanya tidak lagi dapat ujian karena setelah dia sudah diterima tobatnya, fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Ya. Jadi setelah dia bertobat, sudah disuruh keluar dari surga, sudah diterima tobatnya, fataba alaih. Ya. Jadi ini katanya manusia secara umum setelah lahir di muka bumi jadi mukallaf dewasa, itu Allah memberi ujian, nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Ya. Jadi manusia yang diuji itu Allah berikan pendengaran dan penglihatan. Ya. Jadi yang dapatkan ujian keimanan adalah mereka manusia yang sudah diberi fasilitas oleh Allah, pendengaran untuk mendengarkan yang baik-baik, penglihatan, ya. Nah, kita lihat di ayat ketiga, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Ya. Inna hadainahu sabil. Sungguhnya kami Allah memberi hidayat kepada manusia as-sabil, jalan. Jalan apa? Jalan yang hak. Ya, inilah diturunkan, diutus para nabi, turunkan kitab-kitab suci, sampaikan kepada manusia, inilah jalan yang benar, ikuti. Imma syakirau wa imma kafura. Ya. Jadi ada yang syakir. Syakir mensyukuri nikmat Allah, maksudnya beriman. Ada yang kafur. Ya. Ada yang tidak mau percaya. Ya. Nah, ini kita kembali lihat kepada tafsir dari Asy-Syinkiti, ya, mengenai kata hidayat sini. Ya. Kata hidayat katanya ini berarti al-bayan wal irsyad. Manusia diberikan penjelasan dan petunjuk ila sabilil haq was sa'adah. Diberikan ini jalan yang hak, ini jalan kebaikan, kebahagiaan. Ya. Wa hazihi ni'mah. Ya. Ini adalah nikmat
Ya, dengan diutusnya rasul-rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Wala kasaba lil abdi fiha aidan. Ya. Jadi mengenai apa yang dimaksudkan dalam ayat ini, waqad qalal ulama, ya, hunaka salasu ni'am la kasaba lil abdi fiha. Ya. Jadi kata ulama, ada tiga nikmat yang diberikan Allah yang manusia tidak punya kasab, tidak punya usaha pada nikmat itu. Ya. Maksudnya nikmat itu tidak bisa kita cari, ya, langsung dari Allah. Ya. Yang pertama, wujuduhu ba'dal adam. Wujuduhu ba'dal adam. Maksudnya keberadaan kita di muka bumi ini setelah dulunya kita tidak ada. Ya. Jadi itu nikmat. Ya. Keberadaan kita di muka bumi ini adalah nikmat dari Allah yang tidak bisa kita usahakan. Apa kita bisa cari? Bisa berusaha bagaimana supaya kita bisa muncul. Ya. Nah, ini dari Allah. Ya. Jadi la kasab, tidak ada usahanya manusia di situ. Ya, beda kalau mencari rezeki kan, ya ada usaha kita. Tapi keberadaan kita, kelahiran kita di muka bumi ini, mau lahir di mana itu, ya mungkin kalau kita mau minta, barangkali kita mau supaya lahir di Amerika kan, ya, atau lahir di Mekah, kalau bisa tuh. Tapi ini hanya Allah yang bisa menetapkan itu. Jadi wujuduhu, ya, ba'dal adam. Kemudian yang kedua, ni'matul iman. Ya. Nah, jadi ini menurut ulama, iman juga ini sesuatu yang walaupun kita berusaha, kadangkala tidak bisa juga. Ya. Ya. So ada ayat mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi man yasha. Engkau ya Muhammad tidak bisa memberi hidayat kepada siapa yang kamu cintai. Tapi kalau Allah menghendaki, ya kita akan dapat hidayat. Walakinnallah yahdi man yasha. Nah, jadi kita syukuri nikmat ini karena kita dijadikan beriman. Tidak semua, ada orang ya hidup di tanah Arab tapi tidak juga beriman. Jadi jangan bilang wah di Arab itu Muslim semua, beriman semua. Banyak juga orang kafir di sana. Buktinya sekarang perang-perang di sana. Ya. Jadi iman juga itu, ya. Jadi ada dalilnya ya. Ya. Jadi kita hanya berdoa, bermohon ya. Ini kalau yang pertama itu lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inasa wa yahabu liman yasha uzukur aw yuzawwijuhum zukrana wa inasa. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Allah menciptakan siapa yang Dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inasa. Allah bisa mengaruniakan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, jadi kelahiran laki-laki atau perempuan itu Allah yang memberikan. Ya. Wa yahabu liman yasha'u sukura. Dan ada juga Allah berikan kepada yang siapa Dia kehendaki anak laki-laki. Au yuzawwijuhum, atau Allah berikan kepada mereka berpasangan laki-laki dan perempuan. Ya. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan Allah juga bisa menghendaki jadikan pasangan ya orang yang sudah berkeluarga aqim, mandul. Tidak semua orang yang kawin itu punya anak. Wah, sudah berusaha bagaimana, tapi kan
Tentang Allah yang menghendaki, yaj'alu may yasha aqima. Innahu alimun qadir. Allah itu Maha tahu dan Maha berkuasa. Ya. Ya. Jadi waman ja'alahu aqiman falan yanjub qat. Siapa yang Allah jadikan dia mandul, ya tidak bisa punya anak. Nah, tadi nikmat iman. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnaha Allah yahdi may yasha. Ini surat Al-Qasas. Ya. Kemudian kata ulama yang ketiga, nikmat yang tidak ada kasab kita di situ. Ya. Maksudnya tidak ada kerja keras kita ya, kasab. Ya. Jadi tadi keberadaan kita di muka bumi ini. Kemudian iman. Kemudian dikatakan dukhulul jannah, masuk surga. Wah, nanti ada yang bilang, wah, kita untuk masuk surga kita kan beramal. Ya. Ternyata oleh ulama, kalau disebutkan kita timbang-timbang amal-amal kita ini dibandingkan nikmat Allah yang banyak, tidak ada artinya amal-amal kita yang kita kerjakan. Tidak sebanding. Ya. Kita beramal cuma seumur hidup kita. Padahal kalau masuk surga itu tidak ada batasnya. Ya. Bukan ribuan tahun. Ya, tidak terbatas. Apakah sebanding? Ya. Ya. Oleh karena itulah ya. Ada hadis yang mengatakan ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya itu pernah mengatakan lan yudkhila ahadukum al-jannah la, ya. Atau lan yadkhula ahadukum al-jannah bi'amalihi. Kamu tidak masuk surga karena amalmu. Ya. Lalu sahabat heran, qalu wala anta ya Rasulullah. Baginda juga, engkau juga Rasul. Wala ana. Saya juga, bukan karena amal saja. Illa yatagammadiyallahu birahmatih. Hanya saya mendapatkan rahmatnya Allah. Jadi kita masuk surga karena rahmatnya Allah. Ya itu yang kita cari, rahmatnya Allah. Bisa saja kita beramal banyak tapi tidak ikhlas. Bisa-bisa. Jadi yang dicari kan selalu Ridwanullah. Kalau Allah reda, Allah akan masukkan ke surga. Ya. Caranya ya tentu beramal, laksanakan perintahnya. Jadi jangan orang bangga, wah saya banyak sekali amal saya. Jadi kalau membanggakan amal ya pernah ditimbang amalnya itu ya. Dibandingkan dengan nikmat Allah satu biji saja mata. Timbang dengan amalmu. Ya masih lebih berat nikmat Allah itu. Ya. Jadi yang selalu kita cari itu. Ya. Tadi Imam baca apa? Ridaka. Ya. Ya. Jadi keredaanmu adalah ya ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Ya. Ya. Jadi kita minta kepada Allah keredaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Ya, kemudian mengenai surat Al-Insan ini. Itu hadis Bukhari menyebutkan bahwa ini Rasulullah SAW biasa membacanya di subuh hari Jumat. Ya. Di rakaat pertama surah As-Sajdah. Rakaat kedua surat Al-Insan. Ya. Ya. Wa qad ja'atis sunnah qira'atu hadhihi surah fi raq'at tsaniyah min fajri yaumil jum'ah ma qira'ati suratis sajadah fi raqatil ula. Ya.
Apa pendapat ulama di sini? Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, inna qira'atahuma ma'an fi dzalikal yaum limunasabati khalqi Adam fi yaumil Jum'ah. Ya. Jadi salah satu katanya hikmah dibacanya ini surat Al-Insan, surat As-Sajdah pada hari Jumat itu karena untuk mengingat penciptaan Adam pada hari Jumat. Ya. Jadi manusia pertama Adam diciptakan pada hari Jumat. Liyatadzakkaral insan fi hadzal yaum wa huwa yaumul Jum'ah. Ya. Di situ hari Jumat dimulai penciptaan Adam. Ya. Ya. Jadi seluruh manusia ya dimulai penciptaannya pada hari Jumat. Ya. Wa yatazakkaru masirahu wa muntahahu liyara ma huwa alaihi min da'watir Rasul SAW wa hal huwa syakir au kafur. Nah, dan juga katanya untuk supaya manusia mengingat bagaimana nasibnya di muka bumi ini, ya, bagaimana sikapnya dalam merespons dakwah Rasul, ya, apakah termasuk syakir atau kafur, ya. Jadi itu diingatkan, imma syakirau wa imma kafura. Ya. Jadi manusia setelah dakwahi ada yang ada syakir, ada kafur. Ya. Ya. Lalu diingatkan, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aglala wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ya. Jadi sini ancaman sebutkan. Sungguhnya kami Allah sediakan bagi orang-orang kafir salasila wa aglala wa sa'ira. Disiapkan ya seperti kalau di dunia ini ya orang tahanan, ya, tapi kalau tahanan di dunia kan sementara, itu ada batasnya. Kalau di surga, kalau ditahan, ya apalagi kalau dia musyrik, ya innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalik. Yang kafir musyrik itu kekal selama-lamanya, tidak percaya sama Allah. Ya. Tapi kalau masih ada ketauhidan ya dicuci dulu. Ya. Ya. Itu orang kafir dapatkan salasil, rantai, ya. Aglal, borgol. jadi tangan kaki diikat. Wasaira, api yang menyala-nyala. Ya, ini untuk mempertakut-takuti. Tapi kalau orang tidak percaya ya dia tidak takut. Ya. Nah, tapi kalau ada gunung berapi meletus, ketakutan juga. Ya. Kebakaran api, ketakutan. Ya. Nah itu baru api dunia. Ini api akhirat. Tapi sebaliknya, ya, ini. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura ayna yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tabjira. Ya. Jadi ini begini gaya bahasa Al-Quran yang mempertakut-takuti orang kafir, kemudian orang yang baik-baik ya digambarkan ya minum yang enak-enak. Ya. Jadi innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ya. Ini tidak tahu bagaimana rasa enaknya ini minuman surga ini. Ya. Ka'sin ya dari piala ya. Kana mizajuha campurannya kafura. Ya. Ini kafur, bukan kafur dunia, ini kafur akhirat. Tapi ada yang bilang ini kata kafur ini dari bahasa Arab ini. Ya.
Kana mizajuha, campurannya kafura. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tabjira. Itu yang berasal dari mata air yang jernih. Ya, diminum oleh hamba-hamba Allah. Yufajjirunaha tabjira. Itu air yang mengalir muncrat, ya. Jadi digambarkan bagaimana kebahagiaan kalau minum minuman yang lezat, yang enak-enak. Lalu disebutkan mengapa mereka masuk surga. Yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ya. Yufuna bin nazri, katanya yufu ini apa? Menepati nazarnya. Jadi kalau kita orang Islam ya, untuk mendapatkan kebahagiaan jangan suka bohong, tepati janji. Kalau bersyahadat, tepati syahadat. Janji bayar hutang, ya, pernah bernazar, tepati, ya. Jadi ya, janji politik tepati. Nah, ini bayangkan, yufuna bin nazar, mereka menepati nazarnya, menepati janjinya, menepati apa-apa yang sumpah-sumpahnya itu. Wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Mereka takut pada hari datangnya suatu hari, yaitu hari kiamat, yang bahayanya itu melingkupi. Ya. Jadi takut sekali orang yang beriman ini, orang abrar ini, ya, tidak mau melakukan dosa. Beda dengan kita sekarang ini, ya, melakukan perzinahan, tidak takut dosa karena tidak ada hukumannya. Nanti hakim mengancam, baru diancam, katanya yang melakukan perkosaan kepada anak itu, ya, bagusnya dikebiri katanya. Ya, kalau hukuman penjara saja atau hukuman denda saja barangkali masih akan berbuat lagi. Nah, lebih baik dihilangkan saja anunya itu. Ya. Ya. Kemudian apa lagi keutamaannya yang kedua disebutkan sini? Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Yut'imuna at-ta'am. Nah, ini keutamaan memberi makan. Yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Ya, jadi bapak-bapak yang suka kasih makan orang ini luar biasa ini. Ala hubbihi. Ya, padahal ya, harta itu adalah sesuatu yang kita senangi. Orang susah sekali mengeluarkan hartanya, apalagi mau memberi sedekah. Ya. Ya. Siapa yang dikasih? Miskinan. Ya, bukan orang kaya yang dikasih. Kita sekarang memberikan orang kaya, menyogok. Ya, miskinan. Wa yatiman, anak yatim. Wa asira, orang tahanan. Ya. Ya. Lalu apa dia katakan? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Ya. Kami beri makan kamu karena Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak minta balasan. Wala syukura. Tidak juga minta supaya ya diumumkan terima kasih. Ya, kita sekarang kalau memberi tidak diumumkan marah-marah ya. Ya. Jadi kami memberi makanan. Ya. Ini luar biasa ini. Apalagi di zaman paceklik sekarang ini banyak orang kelaparan ini. Ya. Inilah yang akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ya. Kemudian dan inna nakhabu min rabbina yauman abusan qamtarira. Inna nakhabu min rabbina, kami takut kepada Allah, ya, akan datangnya hari yang mencekam, abusan. Ya, manusia akan jadi masa mukanya ketakutan semuanya. Ya, itu maksudnya hari kiamat. Wa waqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura. Ya, itu karena perbuatannya Allah akan lindungi mereka itu. Ya. Mereka akan bercahaya-cahaya wajahnya. Ya.
Jadi mudah-mudahan kita semua ini ya bagaimana bisa kita menjadi orang-orang yang syakir ya. Ya. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. So Allah mengatakan bahwasanya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.